Shalom Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur ya boleh menikmati anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita masuk dalam kitab Amos ya. Amos pasal yang pertama. Ya, pasal yang pertama kita melihat bagaimana bangsa-bangsa akan dihukum oleh Tuhan, yaitu mereka yang melakukan dosa atau kejahatan. Jadi orang yang melakukan dosa atau kejahatan pasti tidak luput dari hukuman Allah ya. Nah, kita lihat di ayat yang ketiga. Tuhan berkata, penduduk Damsyik telah berkali-kali berdosa, karena itu aku pasti akan menghukum mereka. Mereka memperlakukan orang Gilead dengan sangat kejam. Dosa mereka adalah melakukan kekejaman kepada orang Gilead. Nah, sebab itu aku akan mengirim api ke istana Raja Hazael dan membakar habis benteng-benteng Raja Ben-Hadad. Nah, ini hukumannya. Di ayat 6 orang Filistin ya. Tuhan berkata, penduduk Gaza telah berkali-kali berdosa. Karena itu aku pasti akan menghukum mereka. Mereka telah mengangkut suatu bangsa seluruhnya dan menjualnya sebagai budak kepada orang Edom. Ya. Oh ya, ini terjemahan lain ya. Oke, saya ambil ke terjemahan baru aja. Di ayat 6, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat gajah, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Kemudian kita masuk ke ayat 9. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat, Tirus bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom dan tidak mengingat perjanjian persahabatan. Ya, kita lihat di sana dosanya mengangkut satu bangsa dan mengingkari perjanjian. Ayat 11. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Edom bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang dan mengekang belas kasihannya, memendamkan amarahnya untuk selamanya, dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya. Hukumannya sama ya, aku akan melepaskan api ke dalam teman sehingga puri Bozra dimakan habis. Ayat 13. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Bani Amon, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri. Ini satu kekejaman yang luar biasa ya. Nah, beberapa bangsa kita melihat mendapat hukuman dari Tuhan. Apa arti karena 3 perbuatan jahat bahkan 4 ya? Jadi perbuatan jahatnya bukan 3, bukan 4, ini adalah satu peribahasa ya. Ya. Karena 3 perbuatan jahat bahkan 4 artinya berkali-kali berbuat dosa, terus menerus berdosa. Ya, banyak kali melakukan hal yang jahat. Itu pengertian daripada karena 3 perbuatan jahat bahkan 4. Nah, bangsa-bangsa yang disebut tadi ya, baik Damsyik, Filistin, Amon dan lain sebagainya, Tirus ya, mereka melakukan perbuatan yang jahat ya, perbuatan yang
tidak berkenan kepada Allah. Sungguh kejahatannya luar biasa dan Tuhan menghukum bangsa itu, bangsa-bangsa itu. Di sini kita mau belajar satu kebenaran dari firman Allah bahwa Allah tidak akan membiarkan begitu saja orang-orang yang berbuat jahat, yang berkali-kali berdosa, yang berkali-kali melakukan hal yang jahat. Dia tidak akan mengalami kedamaian dalam hidupnya, dia tidak akan mengalami rasa aman, ya, dia tidak akan bebas dari penghukuman, ya, penghukuman dari Tuhan tentunya. Jadi Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Ada hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan setimpal dengan apa yang mereka buat, ya, setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Jadi kejahatan yang terus-menerus berulang kali. Ya, bagaimana mungkin Tuhan tidak akan menghukum itu? Pasti dihukum. Ya, damsik dihukum. Kejahatan mereka dikatakan oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Ya, itu ada menunjukkan satu perbuatan jahat, menyiksa, ya, menghukum, ya, jadi membuang, ya, seperti itu, ya, melakukan kejahatan, ya, menindas, ya, menganiaya, ya, orang lain. Bagaimana mungkin orang itu bebas? Jadi kalau ada seseorang menganiaya orang lain, menghukum orang lain, kemudian dia merasa, ya, aman, merasa bebas dari hukuman, itu satu hal yang keliru. Dia tidak akan bebas, tinggal nunggu waktu. Nah, kadang-kadang setelah hukuman itu diterima baru sadar, oh Tuhan, ini karena dosa saya, oh Tuhan, ini karena kesalahan saya. Itu biasanya yang terjadi. Tapi ketika dia masih aman saja, ya sepertinya aman, ya, lebih tepat, ya, dia tetap aja tuh lakukan dosa. Jadi berbuat dosa. Misalnya begini, ada orang yang suka menipu, ya, menipu karena belum tertangkap basah, ya, terus saja menipu. Tapi setelah kedapatan, dia mengalami siksaan, dia baru nyesal gitu loh. Baru dia bilang, ampun, saya menyadari dosa ini, ya. Misalnya orang yang korupsi, ya, para koruptor, padahal dia udah orang kaya, dia sudah punya semua, dia punya menjabat, dia orang hebat, tapi karena dia, ya, terus melakukan, ya, korupsi tadi, penipuan keuangan, anggaran dan sebagainya, ya, menerima suap, ya, selagi tidak ketangkap dia aman aja. Padahal sebenarnya nggak korupsi pun dia udah jadi orang kaya begitu, udah hebat, tapi tetap saja dilakukan itu. Nah, ketika ketangkap, ya, baru dia nyesal, ya, masuk penjara. Kan menyedihkan sekali, kan, orang yang hebat berwibawa, pinter, tapi sayang sekali masuk penjara karena dia berbuat dosa berkali-kali, ya, dia tidak bertobat, akhirnya dihukum. Nah, bangsa-bangsa ini dihukum karena berbuat dosa. Karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan satu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Jadi menyerahkan bangsa lain kepada bangsa yang lain untuk dihukum, atau mungkin dijual, ya, dengan bisa perjanjian, kalau saya berikan ini apa yang akan saya dapatkan, begitu. Nah, itu satu kejahatan dan Tuhan menghukum, ya. Dikatakan hukumannya, ya, aku akan melepaskan api ke dalam tembok gajah sehingga purinya dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin. Firman Tuhan Allah. Jadi Tuhan bertindak menghukum Filistin, ya, menghukum mereka, membinasakan, membakar kota itu. Jangan kita katakan Allah kejam, ya, jangan kita katakan Allah kejam. Allah bertindak adil. Allah bertindak adil. Pun demikian dengan Tirus, ya.
melakukan hal kejahatan terus berkali-kali. Ya, karena 3 perbuatan jahat terus, bahkan 4, yang artinya banyak kali berbuat dosa. Ya, terus-menerus berdosa, dan Tuhan tidak menarik keputusannya. Apa keputusan Tuhan? Akan menghukum. Jadi keputusan Tuhan ya dari dulu sampai sekarang tetap sama, tidak berubah. Orang-orang yang melakukan dosa, yang sering berbuat dosa, yang terus-menerus berbuat dosa, yang tidak bertobat, dia akan dihukum. Ada hukuman yang telah Allah sediakan, masing-masing sesuai dengan porsinya ya, sebanding dengan apa yang dilakukan. Pun demikian juga Edom, karena 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan kejahatan-kejahatan dari bangsa-bangsa tadi, ya selayaknya lah mereka mendapatkan hukuman. Selayaknya lah ya mereka menerima ya disiplin daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu pun ya bisa terjadi dalam hidup kita, dan kita mau berkata selayaknya saya dihukum oleh Tuhan. Kalau saya berbuat dosa, selayaknya saudara saya itu dihukum Tuhan karena dia terus berbuat dosa. Selayaknya ya orang-orang percaya saat ini pun kalau hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah, ya masih melanggar firman Allah, masih terus berbuat dosa, selayaknya mendapat hukuman. Selayaknya. Ya jangan berkata, wah Tuhan gimana kok hidup saya seperti ini, kok Tuhan disiplin saya seperti ini. Kadang-kadang kita hanya protes tapi tidak menyadari kenapa saya mengalami hal seperti ini. Nah, jadi kita perlu menyadari waktu kita mendapatkan disiplin dari Tuhan, kita harus menyadari diri kita, oh ini karena dosa saya, ini karena kesalahan saya, ini karena perbuatan dosa yang terus menerus. Misalnya kita tidak mau tahu tentang Tuhan, tidak membaca firman-Nya, tidak berdoa, tidak menyembah Dia, ya, tidak datang ke gereja pada saat hari Minggu, tidak datang persekutuan ketika ada komsel atau KPI, tidak mau tahu dengan Tuhan ya. Ini adalah dosa yang terus menerus kita lakukan berkali-kali. Nah, bagaimana kemudian kita berharap Tuhan yang akan memberkati aku berlimpah-limpah, Tuhan yang memberi aku kekuatan, kesehatan. Lah kita sendiri nggak pernah bersekutu dengan Allah. Maka yang terjadi adalah Allah akan menghukum. Oh tapi sekarang kan aman-aman aja. Saya nggak pernah ke gereja, saya nggak mau tahu tentang Tuhan, saya nggak pernah beribadah, saya nggak membaca firman-Nya, aman aja kok. Buktinya posisi saya naik, buktinya gaji saya besar, buktinya saya sehat. Iya sekarang. Tapi firman Tuhan katakan apa di sini bagi bangsa-bangsa yang berdosa? Tuhan tidak menarik keputusannya. Jadi sebenarnya sudah ada keputusan itu. Keputusannya apa? Dihukum, didisiplin. Hanya tinggal nunggu waktu saja. Ya. Tetapi sebelum waktu penghukuman itu terjadi, kalau kita belajar firman Tuhan, Allah memberikan kesempatan untuk bertobat. Nah, itu sebabnya nabi-nabi berbicara. Itu sebabnya firman Tuhan disampaikan. Nah, itu sebabnya kita dengar firman Allah. Masalahnya mau mentaati atau tidak? Masihkah terus asik di dalam perbuatan jahat? Jadi 3 perbuatan jahat, bahkan 4, itu menunjukkan hidup di dalam dosa. Jadi hidup di dalam dosa, ya terus berada di dalam dosa, enggak tobat-tobat gitu loh. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi sesuatu yang penting dalam perjalanan hidup ini. Kita sih enggak sempurna-sempurna banget ya. Ada saja perbuatan kita, pikiran kita, perkataan kita yang tidak sesuai dengan firman Allah. Tetapi segera menyadarinya. Nah, apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia setia dan adil. Dia akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Tuhan, hari ini ya, saya tadi marahnya luar biasa. Tuhan, pikiran saya kacau, pikiran saya kotor, pikiran saya mau membalas dendam. Ampuni saya Tuhan. Tuhan,
saya tadi melakukan hal yang jahat. Ya, saya pukul orang karena saya begitu marah. Saya mohon ampun di hadapan Tuhan. Seperti itu. Tuhan, saya tergoda tadi malam. Saya mabuk-mabukan. 6 botol habis. Ya, untung botolnya juga enggak saya remukkan. Bahaya itu ya. Ya, jadi kadang-kadang bisa saja kita mabuk ya, kebablasan minum anggurnya ya, minum alkohol itu. Tapi kemudian nyadar gitu loh. Ya, ampuni saya Tuhan ya. Dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Ya, coba katakan kiri kanan, jangan berbuat dosa lagi. Ya, maka hukuman tidak akan menimpa kita karena Tuhan berbelas kasihan, Tuhan melihat ya setiap orang yang berbalik kepadanya akan mendapat pengampunan. Jadi ini peringatan bagi kita. Orang yang terus-menerus berbuat dosa, orang yang hidup di dalam dosa, orang yang tidak mau bertobat, bagaimana mungkin Tuhan tidak menghukum? Jawabannya adalah pasti. Hukuman sudah tersedia baginya. Tetapi supaya kita tidak masuk dalam penghukuman, bertobatlah. Bertobatlah. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita.